Sebuah kisah sukses yang menginspirasi kita yaitu kisah William Colgate. Colgate adalah nama sebuah perusahaan besar. Jika mendengar nama itu, kebanyakan orang Amerika pasti akan langsung berpikir tentang pasta gigi. Tetapi, jika mereka tahu sejarah orang di balik nama itu, mereka mungkin akan berpikir tentang Kristus dan jejak yang dijalani Colgate bersamanya. William Colgate lahir pada tanggal 25 Januari 1783 di kota Kent, Inggris. Ayahnya bernama Robert adalah seorang petani yang dikenal sebagai intelektual yang berani dan memiliki pemikiran politik yang tajam. Pada suatu hari, karena mendukung kemerdekaan negara koloni Inggris, Robert mendapat ancaman dari pihak penguasa. Namun, Tuhan campur tangan dengan mengirim seorang di tengah malam buta untuk memperingati keluarga Colgate. Dengan segera mereka terbang meninggalkan negara Inggris. Pembawa pesan itu mengatakan, jika saja mereka tetap di Inggris kemungkinan besar pasti dihukum penjara atau bahkan dihukum mati. Tapi apa yang buruk menurut dunia, Tuhan mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Pelayaran keluarga Colgate naik kapal pada bulan Maret 1798 dan berlayar menuju Amerika. Mereka menetap di sebuah perkebunan di Hartford, kota Maryland. Di sana ayah William bekerja sama dengan Ralph Maher untuk memulai usaha pembuatan sabun dan lilin. William membantu kedua orang itu dan belajar dengan cepat. Tetapi, kenyataan berkata lain. Meski sudah bekerja keras, kerjasama itu gagal di tengah jalan. Robert Colgate kembali ke perkebunan dan William memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Setahun kemudian ia kekurangan modal dan William Colgate harus menutup usahanya. Meski gagal 2 kali, William tidak menyerah. Ia mendapatkan pelajaran berharga. Ia percaya, Tuhan akan mengarahkan langkah Anda. Jika Anda mau mencarinya dan menyerahkan bisnis Anda ke dalam rencananya, meski ada kegagalan. Seorang teman Kristiani yang bekerja di sebuah kanal kapal menasihati Colgate seperti ini, berikan hatimu bagi Kristus. Berilah kepada Kristus apa yang menjadi miliknya. Buatlah sabun dengan jujur. Berikan persembahanmu dengan jujur dan seseorang akan menjadi pembuat sabun ternama di New York. Orang itu mungkin saja kamu. Saat William mempelajari Alkitab, ia begitu tertarik dengan ayat dalam Kejadian 28, 20, 22, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Pada tahun 1804, Colgate dipekerjakan oleh sebuah perusahaan pembuat sabun sebagai pegawai magang. Pengamatan Colgate sangat tajam dan teliti. Dia terus memegang perintah Tuhan dalam Amsal, yaitu memperhatikan perintah, meski perintah itu datang dari mereka yang gagal. Colgate percaya bahwa perusahaan itu telah salah kelola, dan ternyata ia benar. Perusahaan itu akhirnya tutup pada tahun 1806, tapi reputasi dan ambisi Colgate memampukannya untuk menghubungi pada penyalur di kota lain. Ia memulai merintis usahanya kembali. Dan mujizat terjadi. William Colgate dan perusahaannya itu sudah berhasil sejak awal. Dalam 6 bulan perusahaan itu sudah berhasil membuat produk-produk baru dengan bahan kanji. Segera, perusahaan itu mampu memproduksi sabun tangan, sabun toilet, dan sabun cukur. Tidak lalai meski Colgate sangat sibuk dalam pengembangan usaha, ia tidak mengabaikan waktu-waktu pribadinya dengan Tuhan. Kesuksesan Colgate dicapai karena ia mengikuti prinsip-prinsip Alkitab.
Seperti Yakub yang berjanji untuk memberi persembahan sulung kepada Tuhan, maka Colgate juga membuat janji yang sama. 10% dari keuntungan Colgate dengan setia diberikan kepada Tuhan. Tidak lama, Colgate segera menjadi salah satu pengusaha ternama di New York. Bisnis itu bukanlah satu-satunya yang bertumbuh dan berhasil. Colgate menikahi Mary Gilbert pada tahun 1811, dan bersamanya terlahir 11 anak. Pernikahannya dengan Mary disebut orang sebagai persekutuan yang indah dengan seorang yang menyenangkan. Colgate bahkan menamai anaknya berdasarkan nama Alkitab. Ini menggambarkan cara pandang Alkitab dalam setiap aspek hidup mereka. Keluarga ini setia beribadah dan membaca Alkitab bersama. Colgate sangat aktif dalam bermacam kegiatan sosial yang diadakan di gerejanya. Dia juga menyumbangkan banyak dana untuk lembaga pendidikan, termasuk Madison College, Hamilton, New York. Karena kemurahan hatinya, sekolah itu kini berganti nama menjadi Colgate University. Dia juga adalah pendukung aktif kegiatan misionaris. Pada tahun 1816, Colgate memegang peranan penting dalam mengelola American Bible Society dan American and Foreign Bible Society. Dia juga melayani sebagai pengurus American Tract Society. Selagi bisnisnya terus berkembang dan diberkati Tuhan, dia memerintahkan akuntannya untuk meningkatkan jumlah persembahannya, dari 20% menjadi 30%. Ketika dia terus berkomitmen untuk memberi, perusahaannya menjadi semakin diberkati Tuhan. Saat ini, Colgate-Palmolive adalah salah satu perusahaan tertua di Amerika dan dinobatkan oleh majalah Fortune sebagai salah satu dari 500 perusahaan paling sukses di Amerika. Angka penjualan revenue-nya mencapai 9 miliar dolar dan cabangnya telah berada di 221 negara di seluruh dunia. Produknya telah berkembang memenuhi kebutuhan perorangan, pabrik sampai hewan peliharaan. Mereknya telah dikenal di seluruh dunia seperti Colgate, Palmolive, Speed Stick, Fab, Murphy, Ajax, dan Irish Spring. Keberhasilan Colgate-Palmolive adalah sebuah kesaksian tentang apa yang Tuhan sanggup kerjakan bagi mereka yang setia mengejar mimpinya dan berkomitmen untuk mengenal Tuhan, pribadi yang sanggup memenuhi mimpi-mimpinya.